Saya Ernesta Erlinara dengan NIM 230321605698. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana laboratorium yang baik dan ideal itu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah manajemen dan sarana lembaga pendidikan. Baik, kita akan masuk dalam bagaimana laboratorium yang baik dan ideal itu. Selanjutnya, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus lebih tahu dulu apa itu laboratorium di dalam sebuah sekolah. Jadi, laboratorium dalam sebuah sekolah adalah ruangan yang khusus, di mana ruangan tersebut digunakan untuk praktik ilmiah dan eksperimen. Lalu juga digunakan sebagai proses pembelajaran IPA seperti biologi, kimia, dan fisika. Tidak hanya itu, ruangan ini juga menjadi tempat interaksi antara siswa, guru, dan fenomena yang akan dipelajari. Sehingga pembelajaran itu tidak hanya teori, juga bisa dibuktikan dan juga dibuktikan dalam praktik tersebut. Lalu, tujuan di dalam adanya laboratorium sendiri adalah yang pertama, mendukung kegiatan praktikum dalam pembelajaran, sehingga siswa ini dapat terbiasa berpikir ilmiah dan bertindak sebagai ilmuwan muda. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, serta keterampilan praktis siswa. Yang keempat, membantu siswa mengembangkan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, teliti, dan bertanggung jawab. Lalu juga tujuan yang ada di dalam laboratorium ini sebagai wadah siswa untuk berekspresi. Jadi, teori yang ada di kelas itu tidak hanya mereka ingat atau mereka pelajari secara abstrak, tetapi dapat mereka buktikan melalui praktek-praktek yang ada di dalam laboratorium. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur-struktur organisasi yang ada di dalam laboratorium. Dalam sebuah sekolah yang memiliki sebuah ruang laboratorium, pastinya mereka dari pimpinan atas itu yaitu kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini bertanggung jawab pada kebijakan dan pendukungan di dalam laboratorium seperti dukungan anggaran. Lalu untuk wakil kepala sekolah ini seperti bidang kurikulum dan sarana prasarana, di mana di sini untuk mendukung proses pembelajaran dan kelengkapan fasilitas yang ada di dalam ruang laboratorium. Yang selanjutnya penanggung jawab laboratorium atau bisa dikatakan kepala labnya, di mana fungsinya di sini untuk mengkoordinasi penggunaan dan pengembalian lab, seperti misal tata letak labnya setelah dipinjam mau diletakkan di mana, juga ketika kita meminjam barang di lab itu ada buku pencatatannya, dan juga untuk peminjaman lab sendiri itu diketahui selaku kepala labnya. Yang selanjutnya yaitu ada laboran atau teknisi yang bekerja di dalam ruang laboratorium. Jadi di sini bertugas untuk mempersiapkan alat dan bahan dan keamanan praktikum. Seperti contohnya memastikan apakah alat-alat praktikum atau bahan-bahan yang akan digunakan oleh siswa pada hari itu tuh lengkap atau tidak, atau sesuai penempatannya di lemari-lemari yang sudah disediakan di dalam laboratorium. Lalu laboratorium yang baik itu memiliki elemen-elemen penting yang ada di dalam laboratorium, seperti sarana prasarana dasar, peralatan pendidikan yang lengkap, dan juga fasilitas keselamatan yang ada di laboratorium. Sarana prasarana dasar ini contohnya seperti meja kerja atau meja diskusi, itu yang nyaman, lalu tempat pencuci tangan, sink, atau jalur pembuangan air yang aman, lalu pencahayaan dan ventilasi yang baik supaya udara itu untuk keluar masuknya itu nyaman dan bersih. Lalu juga ada sistem gas dan listrik yang aman untuk keperluan eksperimen. Lalu selanjutnya peralatan pendidikan yang lengkap. Nah, ini tuh seperti alat bahan yang ada di dalam laboratorium, seperti alat kaca itu ada gelas ukur, tabung, reaksi, dan pipet. Lalu untuk alat ukurnya seperti neraca, termometer, dan stopwatch. Juga
seperti jangka sorong, terus uh, adanya ampermeter dan voltmeter juga untuk praktikum fisika. Lalu fasilitas khusus seperti mungkin untuk menangani bahan-bahan yang berbahaya untuk menjaga keamanan dan penggunaan saat mengelola bahan berbahaya. Lalu yang ketiga itu ada fasilitas keselamatan, di mana ini ada APAR, alat pemadam api ringan, lalu ada shower darurat, dan juga ada tempat atau rambu yang ditujukan untuk jika terjadi evakuasi darurat. Lalu juga ada kit P3K, lalu ada label bahan kimia dan tempat penyimpanannya yang dipastikan aman. Nah, semua dalam fasilitas keselamatan ini itu bertujuan untuk meminimalkan resiko kecelakaan dan memastikan respon cepat bila terjadi insiden yang tidak diinginkan. Nah, halnya kita akan membahas prosedur dan etika kerja di dalam laboratorium. Yang pertama, sebelum praktikum itu diwajibkan untuk memasuki laboratorium dengan izin dan pengawas guru atau kepala labnya. Yang kedua, dipastikan membaca dan memahami petunjuk praktikum, lalu menggunakan APD yang biasanya digunakan itu biasanya sarung tangan dan juga jas lab. Kalau bisa juga ada kacamata untuk keselamatan jika diperlukan. Lalu mengetahui lokasi alat keselamatan seperti APAR, P3K, lalu shower darurat jika ada. Lalu tidak membawa makanan dan minuman atau barang pribadi yang tidak digunakan atau tidak diperlukan di dalam praktikum. Lalu prosedur dan etika kerja di laboratorium saat praktikum berlangsung. Yang pertama, menggunakan alat dan bahan sesuai instruksi dari guru. Yang kedua, tidak bercanda, berlari, atau melakukan aktivitas berbahaya di dalam laboratorium. Yang ketiga, mengambil bahan kimia secukupnya atau sesuai yang dibutuhkan. Yang keempat, mengambil bahan kimia itu tidak sembarangan dan tidak mencampurnya juga secara sembarangan. Yang kelima, tidak mencium, mencicipi, atau menyentuh bahan kimia secara langsung dengan tangan kosong. Lalu yang keenam, melaporkan sesegera mungkin jika terjadi tumpahan, kerusakan, atau kecelakaan kerja di laboratorium. Yang ketujuh, menjaga kebersihan dan ketertiban di meja kerja atau di meja kelompok masing-masing. Setelah kita melaksanakan praktikum, kita tentunya tetap memperhatikan prosedur dan etikanya, yang dimana membersihkan dan mengembalikan alat ke tempat semula, membuang limbah sesuai jenisnya seperti tempatnya limbah cair, limbah padat, dan limbah biologis. Yang selanjutnya mematikan keran air, listrik, dan gas, lalu mencuci tangan sebelum meninggalkan laboratorium, dan melaporkan kondisi alat bahan kepada guru atau laboran. Lalu yang bisa diperhatikan di dalam kita berada di laboratorium itu sepertinya biasanya di setiap sekolah itu akan melakukan pemberlakuan atau peraturan yang berbeda-beda. Salah satu contohnya untuk di laboratorium di UM itu sebelum kita melakukan praktikum pastinya kita sudah menyiapkan laporan sementara yang akan kita gunakan untuk pengambilan data. Lalu berjalannya proses di laboratorium atau kita melakukan sesuatu di laboratorium, kita akan catat di laporan sementara itu, lalu akan ditandatangani jika sudah selesai oleh asisten labnya. Lalu setelah kita selesai melakukan laboratorium, kita mempunyai tugas untuk membuat laporan hasil praktikum, yang dimana ketentuannya itu biasanya bisa diketik atau ditulis tangan. Selanjutnya kita akan membahas prosedur dan etika kerja di laboratorium. Untuk etika sikap ilmiah di laboratorium. Jadi di dalam laboratorium itu kita wajib disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas praktikum. Lalu jujur dalam mencatat dan melaporkan hasil percobaan, bekerja sama dengan menghargai antar anggota, lalu menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, menjaga fasilitas laboratorium sebagai sarana bersama. Berikut merupakan salah satu
contoh denah laboratorium yang ideal yang saya ambil dari sumbernya Laboratorium Nusantara Desain Laboratorium. Contoh di sini adalah sebuah laboratorium kimia. Nah, bagaimana denah atau susunan tata letak laboratorium ini dikatakan ideal dan juga cukup bagus karena perencanaan yang dilakukan dalam laboratorium ini itu sudah sistematis dan aman sesuai fungsi pembelajaran IPA di SMA. Lalu tata letak ruangannya ini dibagi secara jelas untuk area praktik, area persiapan, dan area administrasi sehingga mendukung kelancaran kegiatan praktikum serta memudahkan pengawasan dari guru. Yang pertama itu pembagian ruang yang fungsional. Jadi laboratorium ini itu terdiri dari ruang praktik, ruang persiapan, dan ruang administrasi. Nah, pemilihan ini itu sudah tepat karena aktivitas pengelolaan alat dan bahan itu tidak dicampur secara langsung dengan kegiatan siswa, sehingga meningkatkan keamanan dan efisiensi kerja laboratorium yang baik. Yang kedua, ruang praktik ini sebagai pusat aktivitas belajar, di mana meja kerja siswa itu sebagai nomor 8 ini disusun secara simetris dan berjarak cukup, memungkinkan siswa ini bekerja kelompok dengan aman serta memudahkan guru untuk istilahnya berkeliling untuk melihat progres dari setiap kelompok. Yang ketiga, meja demonstrasi di posisi strategis. Meja demonstrasi ini di keterangan itu pada nomor 7. Ini diletakkan di bagian depan ruang praktik sehingga semua siswa dapat melihat percobaan yang dilakukan oleh guru atau biasanya sebelum praktikum guru akan memberikan contoh terlebih dahulu. Nah, penempatan ini sudah sangat bagus karena meminimalisirkan resiko ketika guru melakukan eksperimen yang bersifat sensitif. Yang keempat, sistem keselamatan laboratorium sudah diperhatikan. Di denah menunjukkan adanya foam hood yang keterangan nomor 1. Ini untuk menangani uap atau gas berbahaya. Alat pemadam kebakaran, peralatan P3K itu di keterangan nomor 6. Ventilasi di sisi ruangan. Selain itu juga tersedia tempat limbah cair di keterangan nomor 11 dan limbah biologis di keterangan nomor 12. Ini menunjukkan penerapan prinsip keselamatan dan pengelolaan limbah laboratorium yang sudah sangat baik. Yang kelima, penyimpanan alat laboratorium dan bahan itu tertata rapi. Itu sudah digolongkan sendiri seperti zat kimia pada nomor 2, bahan setara nomor 3, mikroskop dan alat optik nomor 4, dan alat dari kaca itu nomor 5, serta lemari asam kuat itu di nomor 9. Lalu yang keenam, alur kerja yang efisien. Jadi akses di dalam ruangan ini itu sudah berlangsung sangat baik, di mana ruang persiapan ke ruang praktik itu dibuat langsung sehingga alat dan bahan dapat disiapkan dan didistribusikan dengan tepat tanpa mengganggu aktivitas siswa. Lalu ruang administrasi terpisah namun dekat. Ini itu mendukung pengelolaan laboratorium secara optimal. Jadi, kita sudah berada di penghujung penjelasan, lalu kesimpulan yang dapat saya berikan adalah, untuk secara keseluruhan, denah laboratorium tadi itu mencerminkan laboratorium yang ideal karena telah memenuhi aspek fungsi pembelajaran, keselamatan, kenyamanan, dan manajemen yang ada di laboratorium. Denah seperti ini itu sangat mendukung pembelajaran sains berbasis praktikum yang aktif, aman, dan terstruktur. Demikian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.